Baik, terima kasih pimpinan. Jadi izinkan kami merangkum beberapa pertanyaan yang sama, khususnya yang pertama mungkin dari Pak Bambang terkait dengan dan beberapa pertanyaan tadi terkait dengan perkembangan kripto. Nah, perkembangan kripto sebenarnya sudah kami spot pada saat dibuatnya National Risk Assessment pertama kali di 2015. Jadi PPATK sudah menyebutkan emerging threat itu adalah mengenai pertumbuhan kripto, Bitcoin dan segala macam, Ethereum, kemudian ada OpenSea, Metaverse, macam-macam itu sudah kami sampaikan. Khususnya kami mematuhi apa yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force terkait dengan new payment method. Di dalam salah satu rekomendasi itu adalah masing-masing negara wajib memiliki mitigasi resiko terhadap new payment method. Salah satunya peer-to-peer lending, Bitcoin dan aneka rupanya. Dan faktanya kami menemukan banyak kasus terkait dengan pengelabuhan transaksi melalui Bitcoin, melalui kemudian Binance. Terakhir beberapa kita menemukan Binance, beberapa kasus narkotika terkait dengan Bitcoin. Bahkan kalau Bapak lihat terorisme yang di Alam Sutra itu, dia meminta disuap dengan menggunakan Bitcoin pada saat itu. Dan kita sudah melakukan beberapa penghentian transaksi atau pembekuan wallet di sektor Bitcoin, di exchangernya, kemudian di toko kripto macam-macam sudah kita lakukan. Artinya memang resiko ini sudah kita potret sejak lama. Nah, yang kemudian kita temukan juga kasus judi online ini, termasuk salah satunya yang favorable itu adalah penggunaan kemajuan fintech ini. Nanti akan izinkan kami sampaikan terkait dengan Bitcoin, Bapak Pimpinan. Kami kebetulan membawa presentasinya. Jika dibutuhkan kami akan potretkan sedikit saja jika diperkenankan. Ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa PPATK saat ini terlibat di dalam Satgas terkait dengan judi online, yang kemudian kemarin baru saja dirapatkan dipimpin langsung atas perintah Bapak Presiden Prabowo, dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polkam. Dibentuk ada 5 des, salah satunya adalah mengenai judi ini, dan PPATK terlibat di seluruh des yang ada. Jadi apabila kita melihat perkembangan judi online, saat ini memang terlihat kecenderungan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini kalau kita bicara tahun 2023. Next slide. Nah, kalau bicara transaksi perputaran dana judi online, per semester satu saja sudah menyentuh 174 triliun rupiah. Saat ini menjelang udah semester 2, PPATK melihat sudah sampai 283 triliun rupiah. Berikutnya, perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Nah, transaksi di tahun 2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023, atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%. Kenapa ini bisa terjadi? Next, singkat saja, karena pada saat ini transaksi meningkat karena rata-rata bandar judi online juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka, sehingga dia pecah dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi. Nah, sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil. Next, berikutnya. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak, dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Lalu berikutnya, nah umur pun itu semakin ke bawah. Jadi ini yang kita sering laporkan ke dalam konteks Satgas. Ini kebetulan ditanyakan di dalam forum terhormat ini. Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun. Ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang. Next.
Nah, jika dilihat tadi Pak Stefano mengatakan di NTT dan segala macam, kita melihat benar TPO itu perdagangan orang itu banyak di sana. Nah, ini kita nggak sentuh di semua wilayah, tapi ini bisa dilihat bahwa kecenderungan pelaku judi online memang merambah hampir di setiap wilayah. Next lagi. Nah, ini yang menarik. Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100 ribu, 200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir 900 ribunya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Ini juga terkonfirmasi dengan data berikutnya. Nah, jumlah yang terbesar para pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang berpenghasilan yang melakukan deposit yang kecil, yang bawah. Jadi depositnya cenderung deposit yang 100 ribu sampai 1 juta. Next. Nah, ini adalah seluruh wilayah. Ini adalah seluruh wilayah terkait dengan judi online. Next lagi 2 kali. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini sekaligus menjawab bagaimana peran PPATK dalam konteks judi online ini. PPATK terlibat di dalam beberapa satgas judi online. Nah, jika satgas ini tidak ada, berdasarkan data yang PPATK punya potret tadi, berdasarkan kalkulasi yang PPATK digunakan, jika satgas ini tidak ada, transaksi judi online sampai tahun 2024 saja sudah akan menyentuh angka hampir 1.000 triliun jika satgas tidak bekerja. Next. Nah, dengan pola intervensi yang ada sekarang, diprediksi sekarang sudah menyentuh 283, diprediksi sampai akhir tahun transaksi terkait dengan judi online itu menyentuh sedikit di atas 400 triliun jika satgas bekerja seperti saat ini. Next lagi. Nah, ini hanya ingin menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh PPATK. Nah, jika kita terus berhasil menekan lebih serius lagi, beberapa bandar kemudian bisa dilakukan penegakan hukum, itu bisa ditekan sampai angka 202 triliun. Ini yang sudah kita lakukan dan diharapkan akan terus dicapai pada periode berikutnya. Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa akan ada panja juga, salah satunya mungkin terkait dengan apa yang sudah PPATK kerjakan selama ini. Next, terakhir terkait dengan judi online, inilah pembandingnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bahwa jika tidak ada satgas, PPATK dan beberapa instansi tidak melakukan kolaborasi, perkembangan judi online itu akan menyentuh lebih dari 300% dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi jika Satgas berhasil bekerja dengan baik, paling tidak perkembangan itu bisa dihambat sampai 404 triliun. Dan kita berharap bahwa hingga akhir tahun 2000 saja itu 2024 saja bisa tekan sampai 202 triliun. Tapi tampaknya ini sudah terlampaui karena PPATK sekarang sudah melihat lebih dari itu. Demikian kalau terkait dengan judi online, pimpinan.